Oktober. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini. Yang terhormat narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, para kabid yang mewakili OPD, Kasubag Program, dan seluruh peserta rapat koordinasi laporan TPB yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Agenda kita hari ini adalah evaluasi. Jadi bahan nanti ini akan menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan TPB tahun 2022. Nah, tahun lalu alhamdulillah kita sudah menyusun laporan untuk tahun 2021, 2023 ini tentunya kita akan lagi menyusun laporan TPB untuk tahun 2022. Terkait dengan SDGs dan TPB, saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari OPD dalam rangka penyusunan evaluasi RAD, rencana aksi daerah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini sekaitan dengan beberapa dokumen perencanaan yang kita susun, apalagi kita sedang menyusun RPJPD ya, daerah dan kemudian KLHS ya, PJMD juga. Ya, karena kemarin ada persyaratan lagi dari Bangda, tidak akan divalidasi KLHS kalau Ranwal tidak selesai. Artinya apa? Ranwal RPJPD itu sudah harus mengintegrasikan KLHS. Jadi betul-betul tahun ini itu tahun perencanaan ya, sama juga dengan tahun depan 2024 ya, betul-betul harus sinkron kita punya dokumen perencanaan. Nah, semua dokumen perencanaan kita itu juga menggunakan indikator-indikator TPB. Makanya ini sekaitan dengan ini, kebetulan kami juga timnya itu sebenarnya dilakukan setiap 6 bulan sekali atau suatu waktu bisa diperlukan. Berarti monitoring itu sebenarnya per semester ya. Jadi 15 hari setelah semester berjalan, jadi semester pertama antara Januari sampai 2 ya, kita sudah lewat untuk mengevaluasi tahun 2022. Nah, alur pemantauan evaluasi ya paling akhir itu di Bupati dan Wali Kota ya, kita di sini. Bagaimana kita memberikan kontribusi nanti data ke provinsi nanti mereka, kemudian mereka akan melaporkan ke sekretariat TPB. Benar, itu kan ada dashboard ya, ada dashboard TPB untuk tingkat provinsi. Sayangnya tidak ada data kabupaten di sini.
Karena itu katanya yang ada di Permendagri 7 2018 untuk penyusunan KLHS. Ya terpaksa di mana di KLHS, RPJMD, RPJPD itu kita masih menggunakan metadata 1. Tapi nanti kalau misalnya mau ditetapkan dalam bentuk RAD nanti, karena kan tidak semua TPB di KLHS itu nanti kita proyeksi ya, hanya TPB prioritas yang kita proyeksi. Makanya nanti kalau misalnya mau menyusun RAD TPB-nya, itu memang harus disusun khusus nanti ya. Pada saat nanti kita sudah menetapkan RPJPD dan RPJMD, itu kita harus membuat pergub tersendiri ya, dengan memanfaatkan data-data yang sudah dibuat konteksnya KLHS. Nah, karena ada beberapa data-data di metadata 1 itu dan metadata 2 yang sama sebenarnya ya. Tapi ada juga yang mengalami pengembangan. Seperti misalnya di metadata 1 itu tidak ada angka kemiskinan ekstrim. Nah, sekarang di metadata 2 harus ada angka kemiskinan ekstrim. Misalnya memberikan gambaran atas pencapaian TPB atau SDGs, menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, memberikan umpan balik bagi perbaikan. Nah ini tujuan kalau evaluasi setiap tahun gitu ya. Kalau seperti yang kita lakukan itu kita mau memberikan gambaran atas pencapaian TPB kita. Misalnya Maros ini sudah sampai di jalan mana kaitannya dengan pencapaian TPB. Ya, apakah kita sudah bisa mencapai semakin baik atau semakin buruk, itu yang menjadi pertanyaan kita kan. Kemudian menganalisis permasalahan. Jadi apa permasalahan dan faktor penyebabnya. Jadi kalau misalnya ada TPB yang tidak tercapai, itu kita harus analisis kenapa dia tidak tercapai. Ya rata-rata jawabannya anggaran. Ya, anggaran. Ya, memang anggaran itu segala-galanya ya, segala-galanya butuh anggaran. Nah, makanya sekarang diminta kita untuk mengembangkan pembiayaan inovatif. Ya, tapi kalau di daerah itu memang tidak mudah ya. Kalau nasional sudah banyak pembiayaan inovatif. Perlu melakukan MONEF untuk non pemerintah. Nah ini yang masih susah kita lakukan ya, karena sifatnya ini voluntary. Ya yang namanya voluntary itu sukarela ya, tidak semua orang mau melakukan. Karena prinsipnya itu kan orang mau melakukan sesuatu kalau ada yang dia dapat, kan begitu. Pokoknya yang non pemerintah itu masih belum belum mau melakukan evaluasi ini dengan baik ya. Nah ini yang perlu kita dorong nanti kalau misalnya kita di Maros ini punya forum, misalnya forum filantropi misalnya ya, atau forum pelaku usaha. Nah, harusnya lewat sana kemudian kita bisa mendorong mereka melakukan evaluasi pencapaian TPB. Nah, atau kita nanti memberikan persyaratan kepada semua pelaku usaha filantropi ya yang memiliki izin atau beraktivitas di Maros ini melaporkan kegiatan-kegiatannya yang berkontribusi pada pencapaian TPB. Nah itu bagus kalau seperti itu, jadi kita punya data yang up to date ya.